Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Jumpa kembali pagi hari ini dalam renungan Bina Iman GKI Klasis Solo. Puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan untuk berkarya di sepanjang hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan bersama-sama, mari kita tunduk kepala, bersatu hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami masih diberi kesempatan untuk ada di dunia ini, semua karena anugerah-Mu. Dan kami hendak mendasari segala sesuatu, segala kegiatan kami di hari ini dengan mendengarkan sabda firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami berseru dan kami memohon. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Lukas pasal 13 ayat 31 sampai ayat 35. Lukas pasal 13 ayat 31 sampai ayat 35. Firman-Nya berkata demikian. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Amin. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan yang mengerjakannya dalam hidup sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pernahkah Bapak Ibu berada dalam kondisi yang ketakutan teramat sangat? Ya, kalau seseorang diperhadapkan dengan kondisi situasi yang menakutkan, ketakutan yang tak terkendali, dia bukan hanya sekedar meredek, dia bukan hanya sekedar bingung, tetapi bisa jadi dia deprok. Karena apa? Tumpuan kakinya ini tidak mampu menahan tubuh yang sudah lesu, loyo. Karena apa? Ketakutan yang teramat sangat. Energi itu bisa tersedot, bisa hilang, bisa kabur, bisa lenyap. Ketika apa? Ketika dia dikendalikan rasa ketakutan. Atau ketika seseorang dalam keadaan ketakutan yang teramat sangat, bisa jadi dia akan mencoba mengerahkan kekuatannya, mengumpulkan semua kekuatannya untuk lari sekencang-kencangnya, menghindar sejauh-jauhnya. Ibu Bapak, hari ini firman Tuhan memberitahukan setiap kita bagaimana seseorang mampu bertahan atau tidak gentar sedikit pun ketika ada dalam situasi sukar. Siapakah dia? Tidak lain adalah pribadi Yesus sendiri. Yesus yang dalam kondisi berada dalam daging, dalam wujud manusia,
yang bisa merasakan sakit, bisa merasakan sedih, bisa merasakan menangis, bisa merasakan lapar, bisa mengaduh dan lain sebagainya. Pada saat itu, Yesus berada dalam ancaman besar. Tapi sedikit pun Yesus tidak gentar. Ya, apa itu? Orang Farisi tiba-tiba memberitahu kepada Yesus. Seolah-olah kabar yang disampaikan itu adalah kabar yang bisa menolong Yesus. Dengan memberitahu, pergilah engkau dari tempat ini. Itu loh Herodes yang punya kekuatan, punya kekuasaan. Itu berencana untuk membunuhmu. Jadi, pergilah sekarang supaya engkau selamat. Ibu bapak, seolah-olah kabar itu bisa menolong Yesus kan? Bisa menyelamatkan Yesus. Seolah-olah orang Farisi itu nampak baik. Namun sesungguhnya perkataan orang Farisi tersebut didorong juga ada rasa pengen segera Yesus itu tidak ada di tempat itu. Karena dianggap sebagai saingan juga. Mereka nggak suka hadirnya Yesus ada di tempat itu. Oleh sebab itu, ketika orang Farisi mendengar bahwa Herodes akan membunuh Yesus, segera kabar itu disampaikan supaya apa? Yesus segera lenyap saja dari tempat ini, biar cepat pergi. Walaupun berita itu benar, tetapi Yesus sedikit pun tidak merasa gentar dan takut. Ia tetap tegar walaupun ada berita yang mengancam, berita yang bisa membuat dia goyah, berita yang bisa membuat Yesus pergi jauh. Tapi Yesus justru menanggapi atau meresponi perkataan orang Farisi dengan berkata, katakanlah kepada si serigala itu. Wah, Yesus menyebut Herodes sebagai serigala. Serigala itu binatang yang sangat kejam, buas. Tapi juga serigala itu bisa berubah menjadi berbulu domba. Ya, Yesus menjuluki Herodes sebagai serigala, artinya Herodes yang punya kuasa, punya kekuatan, tapi hatinya penuh dengan kekejian, penuh dengan kebuasan, penuh dengan kejahatan, pegel, mentolo kepada sesama. Katakanlah kepadanya bahwa aku hanya akan pergi dari tempat ini kalau tugasku sudah selesai. Memang ada saatnya aku akan pergi dari tempat ini, tetapi bukan karena takut terhadap ancaman Herodes, tapi karena kehendak Bapa di surga yang menghendakinya. Katakanlah kepada dia, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apakah Bapak Ibu dan saya merasa bahwa saat ini berada dalam situasi yang tidak nyaman? Kita merasa terancam karena faktor pandemi yang membuat ekonomi kita morat-marit. Ada sebagian yang masih sakit tidak sembuh. Ada sebagian yang kehilangan orang yang dikasihi. Ada sebagian yang kehilangan pekerjaan. Mungkin merasa masa depanku nanti bagaimana. Atau mungkin ada ancaman dari orang-orang seputar kita yang tidak suka dengan kita. Apa yang membuat kita takut? Hari ini kita diajar oleh firman Tuhan. Apapun situasi yang sedang terjadi atas hidup kita, mari kita tetap tegar. Untuk bisa tegar dibutuhkan kekuatan. Kekuatan itu dari mana asalnya? Kekuatan itu hanya bersumber pada pribadi Allah. Kalau Bapak, Ibu, dan saya rindu menemukan ketegaran tersebut, mari kita dekat melekat kepada sang sumbernya, yaitu Allah itu sendiri. Yang kedua, Yesus bukan hanya sekedar memperlihatkan ketegarannya, tetapi Yesus juga memperlihatkan kesetiaannya di dalam menjalankan tugas panggilan. Untuk apa? Untuk mengusir banyak setan. Untuk apa? Untuk menyembuhkan banyak orang, supaya nama Tuhan dipermuliakan dalam karyanya,
supaya orang semakin melihat mengenal siapa Allah sesungguhnya yang hadir di dalam pribadi Yesus. Itulah sebabnya Yesus ingin menjamah mereka, ingin menyentuh mereka yang lumpuh, yang cacat, yang buta, yang tuli, yang menderita. Yesus mau menyentuh mereka. Yesus mau menjamah orang yang kerasukan setan. Dan tugas itu belum selesai. Dan Yesus setia pada panggilan tugasnya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita juga belajar miliki kesetiaan. Setia bukan hanya pada waktu hidup kita ini mudah, tetapi dalam keadaan sukar sekalipun, mari kita belajar untuk setia. Setia untuk apa? Setia hidup di dalam Tuhan. Setia untuk apa? Setia melayani Tuhan. Setia untuk apa? Setia untuk bersekutu, bersaksi melayani Tuhan. Mari kita belajar setia. Setia kepada siapa? Ya, tentu kepada Tuhan, tapi melalui perkara-perkara di seputar kita. Setia kepada suami, setia kepada istri, setia kepada anak, setia kepada orang tua, setia kepada tugas-tugas kita di dalam Tuhan. Terutama setia kepada Tuhan. Ikut Dia sampai akhir hidup kita. Karena Dia setia. Kemudian yang ketiga, Yesus memperlihatkan yang pertama adalah Dia tidak gentar sekalipun dalam keadaan sukar. Yang kedua, Yesus ketika menghadapi ancaman, Dia memperlihatkan kesetiaannya. Yang ketiga, apa yang Yesus tampilkan? Yesus tetap fokus, yaitu memberikan hatinya kepada umat yang menolaknya. Yesus kasihnya tidak berubah, walaupun ditolak sana sini, dibenci sana sini, diusir sana sini, tapi itu tidak merubah hati Tuhan yang dipenuhi oleh kasih sayang. Yesus menangisi Yerusalem, Yerusalem, Yerusalem. Aku ingin mengumpulkan sebagaimana anak-anak ayam dikumpulkan jadi satu dalam perlindungan induknya. Aku ingin memberikan perlindungan kepada Yerusalem. Tapi Yerusalem tetap mengeraskan hati. Yerusalem tempat berkumpulnya tokoh-tokoh rohani. Tapi Yerusalem justru dipenuhi oleh orang-orang yang keras hati. Tapi Yesus tetap menyatakan kasihnya kepada Yerusalem. Menyatakan cintanya kepada umat yang menolaknya. Sampai apa? Sampai Ia memberikan nyawanya bagi orang-orang yang membencinya. Bapak Ibu, mari dalam situasi yang mungkin saat ini kita sedang dalam kesukaran, dalam ketakutan, ada ancaman, miliki sikap hati yang tetap tegar di dalam Tuhan. Miliki sikap hati yang tetap setia. Miliki sikap hati yang tetap mengasihi satu dengan yang lainnya. Selamat untuk memiliki hati yang tegar, tidak gentar di masa yang sukar. Tuhan memberkati dan memampukan kita. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terkadang hidup kami dikendalikan oleh rasa takut yang berlebihan, yang membuat kami gampang lari, membuat kami gampang limbung, membuat kami gampang menjauh. Namun firman-Mu hari ini mengajar kami supaya kami tetap teguh, tetap bertahan dalam panggilan Tuhan, supaya kami tetap setia di dalam Tuhan, apapun kondisi kenyataan yang sedang terjadi, supaya kami juga tetap memelihara hati yang penuh kasih di dalam Tuhan kepada sesama kami. Berkati Bapak Ibu pendengar yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan hiburkan bagi yang susah, Tuhan memberkati bagi yang kekurangan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur jikalau merebaknya virus corona berangsur-angsur melandai, semua karena kemurahan-Mu. Kami percaya tangan Tuhan terus menolong kami, tangan Tuhan terus menopang kami sampai akhir hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami berseru. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap sehat, tetap semangat.